Halo, ketemu lagi di YouTube Bang Bejo. Video hari ini akan membahas tentang fakta atau mitos COVID-19. Nah, mitos yang pertama adalah menyemprot masker medis menggunakan alkohol. Kalau semprot alkohol ke masker medis, banyak yang berpikir kalau virus COVID-19 bakal mati. Tapi ingat teman-teman, faktanya masker medis sama sekali tidak boleh disemprot dengan alkohol. Karena menurut Dr. Dina Ottaviani, seorang dokter anti-aging dan estetik, saat diinterview oleh Indozone, kalau maskernya disemprot pakai alkohol, dikucek-kucek, dicuci, atau disikat, maka lapisan bagian dalamnya akan rusak dan tidak berfungsi sebagai proteksi lagi. Makanya yang boleh dicuci hanya masker kain, bukan masker medis. Mitos yang kedua, berenang bisa kena COVID-19. Nah, ini ternyata juga mitos ya teman-teman. Menurut Halodoc, belum ada bukti yang mengatakan bahwa infeksi COVID-19 menyebar pada orang-orang melalui air tempat berenang umum. Penyebaran corona itu lewat partikel air liur, sal batu, dan bersin. Tetesan air liur inilah yang mampu menularkan secara cepat setelah memasuki hidung, mata, atau mulut seseorang. Kalau berenang, asalkan kolamnya dibersihkan dengan klorin dan bromin yang dapat menonaktifkan virus apapun dalam air, harusnya tidak masalah untuk berenang di tempat umum, asalkan kita tetap jaga jarak. Sampai sekarang riset mengatakan bahwa berenang di tempat umum tidak terbukti menyebabkan virus corona. Tapi kalau berenangnya sama orang yang sudah positif COVID-19 dan tidak menjaga jarak, kemungkinan positif juga tetap ada. Ya teman-teman, itu sebabnya lebih baik kita menghindari fasilitas umum atau di rumah saja. Apalagi varian corona semakin hari semakin banyak. Mitos yang ketiga, orang tidak bisa kena COVID-19 lebih dari sekali. Faktanya, kalau sudah kena COVID-19 dan gaya hidup masih mengabaikan prokes, pasti masih bisa kena COVID-19 lagi. Contohnya ada beberapa artis, teman-teman saya sudah kena COVID-19 lebih dari sekali. Jadi kita harus tetap jaga prokes. Meskipun mungkin beberapa teman sudah pernah kena COVID-19, bukan berarti kalian kebal dari COVID-19. Makanya kalian harus tetap jaga imun, jaga kesehatan, jangan berkumpul di tempat yang ramai, biar kita juga membantu pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Mitos yang keempat, hewan peliharaan bisa menularkan COVID-19. Menurut data yang saya baca di Kompas, pada peneliti di Italia melakukan tes terhadap 540 ekor anjing dan 277 ekor kucing yang dipelihara di rumah pasien positif COVID-19 atau di kawasan yang paling parah dilanda pandemi seperti di Lombardi. Hasilnya, pada peneliti dapat melacak antibodi COVID-19 pada 3,4% anjing dan 3,9% kucing yang dites. Jadi, dugaan hewan peliharaan di rumah bisa tertular COVID-19 adalah karena manusia. Tapi, penularan COVID-19 dari hewan ke manusia itu nyaris terjadi. Disebut nyaris karena tetap ada binatang yang bisa menularkan manusia dengan COVID-19. Jadi teman-teman, binatang peliharaan seperti anjing, kucing, dan sebagainya sejauh ini tidak berperan dalam penyebaran COVID-19. Yang paling menentukan adalah penularan dari manusia ke manusia. Tapi tetap disarankan untuk selalu mencuci tangan setelah kontak dengan hewan peliharaan Anda. Mitos yang kelima, penularan COVID-19 dipengaruhi cuaca. Ada berita yang mengatakan bahwa paparan suhu tinggi seperti berjemur di bawah sinar matahari dapat mencegah penularan COVID-19. Faktanya, penularan COVID-19 tidak dipengaruhi oleh cuaca. Artinya, risiko penularan akan tetap ada dalam cuaca panas ataupun dingin. Makanya berjemur tidak akan melindungi kita dari penularan COVID-19, melainkan membantu kita menaikkan imun lewat vitamin D
secara alami dari sinar matahari yang membantu tubuh kita untuk menyerang virus-virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh. Yang keenam, vaksin COVID-19 dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini faktanya teman-teman. Menurut Kompas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksin COVID-19 tak membuat seorang kebal 100% dari COVID-19. Orang yang sudah divaksin masih mungkin tertular COVID-19 dan masih mungkin menularkan orang sekelilingnya. Tapi vaksin COVID-19 akan membuat tubuh seseorang lebih cepat mendeteksi masuknya virus. Tubuh yang sudah divaksin juga menjadi lebih responsif melawan virus. Dengan demikian, penyakit yang diderita seseorang yang sudah divaksin akan menjadi lebih ringan tanpa gejala atau asimptomatik. Itu sebabnya kalau sudah divaksin, masih tetap harus mengikuti anjuran prokes pemerintah, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan berkumpul-kumpul di kerumunan yang tidak penting, karena masih ada kemungkinan terkena. Kalau sudah vaksin dan tetap menjaga prokes, maka kita akan lebih cepat mendapatkan kekebalan kelompok. Untuk mendapatkan kekebalan kelompok, 70% masyarakat Indonesia harus sudah divaksin. Makanya, ayo kita divaksin. Semakin cepat kekebalan ke kelompok terbentuk, semakin cepat pandemi ini selesai. Yang terakhir, minum cairan disinfektan bisa melindungi dari penularan COVID-19. Menurut data yang saya baca di Halodoc, ada yang mengatakan bahwa untuk menghindari COVID-19, kita harus minum disinfektan. Nah, ini mitos ya teman-teman. Cairan disinfektan tidak boleh disemprot ke tubuh, apalagi diminum. Disinfektan ini sangat beracun bila tertelan. Kalau terkena kulit pun bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Jadi, cairan disinfektan harus digunakan sesuai petunjuk-petunjuk dan penggunaannya, yaitu pada benda-benda mati, bukan ke tubuh manusia, apalagi diminum. Nah, begitu kira-kira teman-teman, 7 fakta atau mitos tentang COVID-19. Komen di bawah apa saja fakta dan mitos yang kalian tahu tentang COVID-19. Semoga informasi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan prokes pemerintah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share YouTube-nya Bang Bejo. Terima kasih. See you.